Macan Kemayoran kembali menunjukkan taringnya di Super League 2025 sampai 2026. Dua kemenangan tandang beruntun, lini belakang yang makin kokoh, dan semangat juang tinggi di bawah arahan Mauricio Souza jadi bukti Macan Kemayoran mulai menemukan bentuk terbaiknya. Di saat bersamaan, manajemen juga bergerak cepat memperpanjang kontrak Rizky Ridho hingga 2028, sekaligus menyiapkan evaluasi besar terhadap pemain asing seperti Bruno Tubarão. Lalu, seperti apa rahasia di balik kebangkitan Persija di bawah asuhan Mauricio Souza? Kick-Off Indonesia akan membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta kembali menunjukkan kelasnya di Super League 2025-2026. Tim asuhan Mauricio Souza sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Madura United setelah menang tipis 1-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Hasil ini memperpanjang tren positif Macan Kemayoran yang kini mencatat 2 kemenangan tandang beruntung setelah sebelumnya juga menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 di Gelora Bung Tomo. Kemenangan ini bukan hanya penting secara poin, tapi juga jadi bukti bahwa Persija mulai kembali ke jalur persaingan papan atas. Dengan tambahan 3 angka, Rizky Ridho dan kawan-kawan kini naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan 17 poin, hanya terpaut 7 angka dari Borneo FC di puncak. Padahal sempat ada masa di mana Persija kesulitan menang, bahkan mencatat 3 laga tanpa kemenangan melawan Bali United, PSM Makassar, dan Borneo FC. Namun, lewat kerja keras dan evaluasi tajam, tim ibu kota akhirnya bangkit dengan permainan yang jauh lebih solid, terutama di lini belakang. Duet Jordi Amat dan Rizky Ridho kini tampil kokoh, didukung performa stabil Alan Cardoso serta Rio Fahmi di sisi sayap. Lini pertahanan yang dulu kerap goyah, kini menjadi benteng kuat yang hanya kebobolan 1 gol dalam 2 laga terakhir. Mauricio Souza pun memuji kedisiplinan anak asuhnya yang tampil sesuai rencana dan tetap fokus hingga akhir laga. Namun, di tengah tren positif itu, Persija kembali menghadapi tantangan non-teknis. Laga kandang pekan ke-11 kontra PSBS Biak pada Jumat 31 Oktober 2025 terpaksa digelar di Stadion Manahan Solo karena 2 stadion utama di Jakarta, JIS dan GBK, tidak bisa digunakan. Bahkan, pertandingan ini juga akan berlangsung tanpa penonton setelah negosiasi soal waktu kick-off dengan pihak keamanan dan ILIK tak menemukan titik temu. Meski begitu, Mauricio Souza memastikan timnya tetap fokus pada target 3 poin. Bermain di luar Jakarta bukan alasan untuk menurunkan intensitas. Macan Kemayoran bertekad menjaga momentum sekaligus menegaskan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan besar di Super League musim ini. Kabar gembira datang untuk para pendukung Persija Jakarta. Presiden klub Muhammad Prapanca resmi mengonfirmasi bahwa proses negosiasi perpanjangan kontrak Rizky Ridho telah mencapai kesepakatan final. Sang bek andalan timnas Indonesia kini dipastikan akan tetap berseragam Macan Kemayoran hingga 2028 setelah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Sebelumnya, Ridho bergabung dengan Persija pada Juni 2023 dengan kontrak awal selama 3 musim yang seharusnya berakhir pada 2026. Namun, manajemen bergerak cepat untuk mengamankan masa depan sang pemain kunci. Menurut Prapanca, proses negosiasi berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Satu-satunya alasan yang membuat proses sedikit tertunda hanyalah fokus Ridho yang kala itu tengah bersama timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa beberapa klub sempat mencoba menawar Ridho, namun tak ada yang bisa memenuhi nilai transfer yang ditetapkan Persija. Menariknya, kontrak baru Rizky Ridho tidak mencantumkan klausul pelepasan, yang berarti setiap klub yang ingin merekrutnya harus bernegosiasi langsung dengan Persija terkait nilai transfer. Prapanca pun menilai bahwa status Ridho sebagai salah satu bek terbaik Indonesia membuatnya memiliki nilai pasar yang tinggi, meski ia enggan menyebut Ridho sebagai pemain lokal termahal. Perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal kuat komitmen Persija untuk menjaga fondasi tim dan mempertahankan pemain pilar mereka di tengah ketatnya persaingan Super League 2025-2026.
Sementara bagi Rizky Ridho sendiri, kontrak baru ini merupakan bentuk kepercayaan besar dari klub sekaligus peluang untuk terus berkembang bersama Persija, baik di level domestik maupun internasional. Selain itu, keputusan mempertahankan Rizky Ridho juga menunjukkan arah jelas dari manajemen Persija yang tengah fokus membangun proyek jangka panjang dengan pemain muda potensial. Ridho bukan sekedar bek tangguh di lini belakang, tetapi juga sosok pemimpin di lapangan yang mampu menjaga keseimbangan dan komunikasi antar lini. Dengan pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia dan performa konsisten di level klub, Ridho diproyeksikan menjadi figur penting dalam upaya Persija untuk kembali merebut gelar juara Super League di musim-musim mendatang. Persija Jakarta tengah jadi sorotan publik usai kabar mengejutkan mencuat dari dalam internal tim. Manajemen Macan Kemayoran dikabarkan bakal melakukan evaluasi besar-besaran terhadap 3 pemain asingnya jelang bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Yang paling menyita perhatian tentu adalah absennya Bruno Tubarao dari daftar skuad Persija Jakarta dalam laga kontra Persebaya Surabaya 18 Oktober 2025 lalu. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan menghilangnya Tubarao, namun momen itu bertepatan dengan ultimatum tegas dari Presiden Persija, Muhammad Prapanca, yang menyoroti performa sang pemain. Dalam pernyataannya, Prapanca menilai performa Bruno belum sesuai ekspektasi, terutama usai 2 kekalahan beruntun yang diderita tim. Ia menyoroti keputusan pelatih Mauricio Souza yang tetap menurunkan Bruno di posisi sayap, padahal Arliansyah Abdul Manan sedang tampil impresif dengan 1 assist dari 2 pertandingan terakhir. Selain Bruno Tubarao, 2 pemain asing lain juga dikabarkan masuk daftar evaluasi, yakni Thales Lira dan Gustavo Franca. Thales, yang dipinjam dari Arema FC, baru mencatatkan 2 laga dengan total 71 menit bermain, dan salah satunya berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Borneo FC. Sementara itu, Gustavo Franca yang berposisi sebagai gelandang serang, baru mengoleksi 1 gol dan 1 assist dari 8 pertandingan, serta sempat 4 kali tidak masuk line up utama. Manajemen Persija kini disebut mulai menyiapkan langkah strategis untuk mendatangkan pemain baru, terutama untuk memperkuat sektor belakang dan lini tengah yang dinilai masih belum stabil. Evaluasi ini akan jadi titik krusial bagi Persija dalam menjaga ambisi mereka bersaing di papan atas Super League musim ini. Menurut lo, dengan performa Persija yang makin solid, ditambah langkah tegas manajemen dalam memperpanjang kontrak pemain kunci, apakah Macan Kemayoran bisa benar-benar bangkit dan bersaing serius dalam perebutan gelar juara Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.